teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Arianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A1 2019. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, apakah kalian tahu apa itu manajemen? Manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian manajemen berbasis sekolah atau MBS yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Faktor-faktor yang harus diperhatikan ketika akan melakukan manajemen. Yang pertama, kewajiban sekolah. Yang kedua, kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga, peran orang tua dan masyarakat. Yang keempat, peranan profesionalisme dan manajerial. Dan yang kelima, pengembangan profesi. Karakteristik MBS menurut Levakik. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan kepada para stakeholder sekolah. Yang kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum, pegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan penerimaan siswa baru. Dan yang terakhir, walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah, diperlukan regulasi atau aturan yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah. Adapun tujuan umum dari MBS yaitu meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara bersama, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk meningkatkan mutu sekolah, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan utama penerapan MBS di Indonesia. Yang pertama, pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan sekolah yang demokrasi dan profesional. Dan yang keempat, membangun teamwork yang demokrasi dan profesional untuk layanan pendidikan yang bermutu dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Mengapa sekolah harus melaksanakan MBS? Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya dalam memilih input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat kondisi dan perkembangan di sekolah. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa keinginan dan kebutuhan bagi sekolahnya. Yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan bila mana dikontrol oleh pemangku kepentingan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Strategi MBS yang pertama, menciptakan prakondisi yang kondusif untuk dapat menerapkan MBS, yakni peningkatan kapasitas dan komitmen seluruh warga sekolah termasuk masyarakat dan orang tua siswa. Yang kedua, membangun budaya sekolah atau school culture yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Yang ketiga, pemerintah pusat lebih memainkan peran memonitoring dan evaluasi.
Dan yang keempat yaitu mengembangkan model program pemberdayaan sekolah. Adapun manfaat MBS yaitu kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung. Pemberdayaan sumber daya lokal, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik, dan adanya partisipasi bersama. Dalam implementasi MBS itu ada manajemen kurikulum, manajemen tenaga pendidikan, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan, manajemen sarana dan prasarana, dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Adapun karakteristik keberhasilan implementasi MBS yaitu peningkatan kemandirian sekolah dalam mewujudkan visi dan misi, peningkatan kualitas kinerja layanan sekolah, peningkatan kesejahteraan material dan non-material, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan orang tua, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah. Adapun keuntungan melaksanaan MBS, yang pertama, kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Yang kedua, bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Dan yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Sekian video pembahasan mengenai konsep manajemen berbasis sekolah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.